mein Name ist Dewi, ich bin 16 Jahre alt, ich bin IPA 11. Klasse. Yang tahu artinya apa? Silahkan komen di bawah ya. Oke, hari ini aku bakal ngomongin sekalian tentang possessive pronomen. Ada yang udah tahu belum sih tentang possessive pronomen? Possessive pronomen itu adalah suatu kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Kayak misalnya kamu punya kunci, atau kamu punya ayah, ibu, orang tua kayak gitu, atau kamu punya alat tulis dan lain-lain yang kamu miliki, kamu bakal buat kalimatnya dengan possessive pronomen ini. Nah, untuk mempelajari possessive pronomen, kalian harus ngerti dulu yang namanya personal pronomen, atau bahasa Inggrisnya personal pronouns, yang biasanya kalau bahasa Inggris itu I, you, we, they, he, she, it. Kalau bahasa Jerman itu ich, du, er, sie, wir, ihr, dan sie. Di sini ada kata gantinya atau personal pronomennya. Saya ich, kamu du, dia er, dia perempuan si, dia netral s, kami wir, kalian ir, dan mereka si. Sign-nya bin, bis, is, sin, side, sin. Untuk kalian ngerti possessive pronomen lebih jauh lagi, setelah kalian tahu personal pronomen nih, kalian juga harus tahu yang namanya kata kerja. Kayak yang kalian bisa lihat di tabel satu ini. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa kata kerja dalam bahasa Jerman. Nah, kata kerja dalam bahasa Jerman itu perlu dikonjugasikan. Jadi, ada beberapa akhirannya yang perlu diganti. Nah, aku punya rumusnya yaitu S1010. Nah, di sini I itu ditambahin E, ST itu untuk du, lalu T untuk RSC, lalu kami itu N, atau wir itu pakai N, baru T lagi, baru N untuk si. Kayak, jadi pasti singkat, nanti hasilnya S1010, kayak gitu. Untuk kata benda, aku perlu ngingetin kalian juga kalau misalnya di dalam bahasa Jerman itu ada yang namanya artikel, atau yang mungkin kalian sering dengar der, die, das. Ya, banyak banget kalian yang panik kan, pasti kalian kayak, woi Dew, apaan sih der, die, das, apaan sih maskulin, feminin, memang dia cewek, emang dia cowok. Tahu dari mana kan kita nggak ngecek. Ya kayak gitu, sebenarnya kalian nggak usah panik, karena intinya tuh cuma satu, artinya tuh cuman the, kalau bahasa Inggris, artinya tuh cuman itu benda yang pasti. Nah, di sini kita bisa lihat artikel der, die, das. Der itu untuk benda yang maskulin, die itu untuk benda yang feminim, dan das itu untuk benda yang netral. Ini contoh-contohnya. Nah, tips aku untuk artikel ini adalah kalian harus hafalin nama bendanya dengan artikelnya, gitu aja. Setelah kita tahu sama yang namanya personal pronomen, kita lanjut ke pola kalimat akusatif dan nominatif. Nah, sekarang kita lanjut ke pola kalimat nominatif. Jadi, pola kalimat nominatif ini punya dua karakteristik. Yang pertama, dia kata kerjanya pasti is. Kenapa sih kata kerjanya pasti sign atau is? Karena dia itu cuma ngomongin satu objek aja. Karena ngomongin satu objek itu, jadi sudah pasti kata kerjanya nggak ada yang lain. Pasti dilanjutin dengan kata sifat. Kayak misalnya nih, kalau bahasa Indonesianya itu, pulpen ini berwarna pink. Jadi, pulpen itu adalah objeknya, ini itu adalah to be-nya atau sign-nya atau kata kerjanya, berwarna pink adalah kata sifatnya atau keterangannya, kayak gitu. Sekarang kita ngomongin tentang akusatif. Disclaimer aja, akusatif itu beda sama nominatif. Kenapa, Deo? Soalnya dia itu endless possibilities. Kamu bisa masukin kata kerja apapun yang ada di bahasa Jerman ke dalam akusatif ini. Karena bisa kayak gitu, karena kita nggak ngomongin cuma satu objek, tapi kita ngomongin dua, satu subjek dan satu objek. Subjeknya ini adalah personal pronomen yang tadi kita udah pelajarin. Supaya kalian lebih ngerti lagi, aku bakal rangkum semuanya di tabel yang ada di bawah ini. Aku juga bakal jelasin tentang apa bedanya bestimmter, unbestimmter, dan negatif. Nah, dalam nominatif dan akusatif itu ada yang namanya bestimmter artikel. Jadi, dalam penulisan artikel itu, apabila bendanya udah diketahui, itu bakal kita pakai bestimmter artikel atau pakai the di bahasa Inggris itu kan. Nah, kalau di nominatif itu nggak ada perubahan di dalam artikel. Jadi, kalau misalnya kita menulis
der die das itu di kalimatnya bakal tetap der die das. Nah kalau misalnya akusatif, dernya itu bakal diganti jadi den, jadi den man, die Frau, das Kind, kayak gitu. Nah, nominatif dan akusatif juga punya yang namanya unbestimmter artikel atau benda yang belum diketahui secara pasti. Nah, kalau di sana itu penulisannya kayak di bahasa Inggris, jadi eine, ein itu buat der, di itu eine, dan ein lagi itu buat das. Nah, yang ngebedain dengan akusatif itu mereka cuma ditambahin n doang di bagian der, jadi yang tadi kan den, ini tuh jadi einen gitu. Nah, kalau di tetap ein dan eine, terus nanti dasnya ein, kayak gitu. Nah, di sini ada contoh kalimat nominatif dan akusatif. Contoh kalimat nominatif yang pertama itu bestimmter, das Buch ist rot. Jadi kita udah tahu kalau buku itu warnanya merah, makanya kita pakai bestimmter. Das ist ein Buch. Berarti ada satu buku, itu bestimmter. Terus das ist kein Buch, berarti itu bukan buku. Nah, sama akusatif juga kayak gitu. Lisa kauft den Kuli. Itu bestimmter. Lisa kauft einen Kuli, itu karena der jadi einen dan den kan, makanya bestimmter und bestimmternya kayak gitu. Lalu Lisa kauft keinen Kuli, karena Kuli itu der jadi keinen ditambahin en, kayak gitu, itu negatif. Nah, berdasarkan karakteristik yang tadi kita udah pelajarin, aku pengen ngasih tips ke kalian untuk kalau misalnya kalian nemuin soal ini akusatif atau nominatif ya, itu gampang banget sebenarnya. Jadi kalian lihat aja kata kerja, dan kata kerjanya itu sudah pasti ada di kata kedua dalam suatu kalimat. Kalian lihat kalau misalnya itu sin atau bukan. Kalau misalnya itu sin berarti itu nominatif. Kalau misalnya bukan itu berarti akusatif. Selain itu juga kalau misalnya sin, kalian harus lihat lagi nih ada berapa subjek yang dia omongin. Kalau misalnya dia ngomongin satu, itu berarti benar-benar nominatif. Kalau misalnya dia ngomongin dua, itu berarti akusatif. Gitu aja sih, simpel kan? Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian possessive pronomennya. Aku pakai contoh bahasa Inggris ya. Kita udah sering banget belajar ini di bahasa Inggris. Itu possessive pronouns yang biasanya kita kenal dengan his, hers, theirs, ours, yours, dan mine. Kalau ini cuma diganti aja jadi kayak bahasa Jerman. Meine, deine, dan lain-lain. Untuk karakteristik penggunaan kalimatnya, aku kasih rumusnya nih. Jadi yang pertama, kalian nulis untuk nominatif, kalian nulis das. Terus kalian jangan lupa kasih kata kerja is. Terus habis itu kalian kasih possessive pronomennya, yaitu meine, deine, tergantung objeknya itu punya siapa. Terus kamu kasih deh objeknya. Gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian possessive pronomen nominatif. Ingat karakteristik nominatif yang pertama, kata kerjanya selalu is atau sin. Is buat yang nggak plural, kalau misalnya sin itu buat plural. Kayak gitu. Terus aku bakal nunjukin rumus dari kalimatnya. Yang pertama kalian tulis das, atau bisa juga W-Frage. Setelah itu kalian lanjutin ke kata kerjanya is atau sin tadi. Terus habis itu kalian lanjutin ke kata possessive pronomennya. Kalau misalnya bendanya kepemilikannya punya aku bakal ngomong mine atau mine, tergantung dari artikel objeknya sendiri. Terus setelah itu kalian tulis deh objeknya. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara personal pronomen dan artikelnya untuk menjadikan possessive pronomen. Nah, kalau misalnya di nominatif itu maskulinnya jadi atau dernya itu jadi mine. Kalau femininnya atau dinya itu jadi mine, dan dasnya jadi mine aja. Dan selanjutnya bisa dilihat di tabel yang satu ini. Kalau mine itu buat i, kalau dine itu buat du, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke possessive pronomen yang akusatif. Tenang aja, kalian gak usah panik, karena sebenarnya kalian tinggal ganti artikel objeknya ke possessive pronomen yang kalian mau pakai. Sama juga dengan yang nominatif, cuman bedanya adalah kalau misalnya di maskulinnya itu jadi meinen, atau ditambahin en, kayak gitu.
Kita bisa lihat kalau there itu jadi mainen, kalau di itu jadi mine, kalau das itu jadi mine, dan selanjutnya di posisi personal pronoun yang lain, kayak gitu. Aku punya rumus dari kalimat ini. Yang pertama, kalian tulis dulu subjeknya. Misalnya subjeknya itu Dinda. Terus kata kerjanya itu vinden. Kalau Dinda itu kan jadi vindet kan? Ya udah kalian masukin Dinda vindet mein Buch. Kayak gitu. Jadi Dinda itu subjeknya, vindet itu kata kerjanya, mein itu posesif pronomennya, Buch itu objeknya. Kayak gitu. Nah, di sini contoh kalimatnya yang nominatif, das ist mein Kuli. Berarti pulpen itu adalah punya aku, kayak gitu. Dan kalau akusatifnya, Lisa kauft meinen Kuli. Misalnya, Lisa meminjam pulpen aku, kayak gitu. Karena artikel Kuli itu der, jadi main sama meinen, kayak gitu. Nah, sekarang kita udah berada di akhir dari video ini. Makasih banyak udah mau dengerin aku. Terus aku berharap semoga semua pelajaran yang tadi kita udah pelajarin bisa diterapin sama kalian dan kalian bisa ambil manfaatnya. Aku mungkin bukan orang yang paling sempurna untuk ngejelasin ini, tapi aku udah berusaha. Jadi terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin. Aku apresiasi kalian dan aku juga pengen pesan ke kalian jangan pernah berhenti belajar. Jadi semangat terus ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyain lewat komen atau PC aja ke aku. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.